Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 43. Kelarutan MgCO3 dalam air sama dengan kelarutan MgCO3 dalam larutan HCl 0,1 molar. Sebab kelarutan suatu garam hanya berubah jika ada pengaruh ion senama. Nah, materinya apa nih kira-kira? Masuk ke materi kelarutan ya. Atau kadang juga disebut sebagai apa? KSP gitu ya. Nah, oke lah. Kita pertama bahas dulu yang pernyataan. Kelarutan MgCO3 dalam air sama dengan kelarutan MgCO3 dalam larutan HCl 0,1 molar. Jadi ini kita bikin ya. Kita bikin ini dalam air misalnya. Nah, kalau dalam air nanti dia menghasilkan kesetimbangan seperti ini. Nah, tapi kalau dalam HCl 0,1 molar, oke, nanti akan ada ya HCl yang juga terionisasi. CO3 2-. Lalu di sini juga ada HCl yang terion sempurna menjadi seperti ini. Dalam air dia akan terionisasi, ya kita anggap sebagai ini ya, memiliki kelarutan sebesar S. Begitu juga dengan ini memiliki kelarutan sebesar S ya. Nah, sedangkan HCl kan 0,1 molar ya. Maka di sini terion sempurna juga menghasilkan 0,1 molar, 0,1 molar. Nah, bagaimana dengan kelarutannya? Apakah akan ada perubahan atau sama di dalam HCl ataupun dalam air aja? Oke, kita tulis. Di sini kalau kita perhatikan memang kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan ya. Salah satunya adalah efek ion senama. Nah, dalam hal ini tidak ada efek ion senama, ya kan? Maka sebenarnya memang tidak ada pengaruh kelarutan ya, tidak ada perubahan kelarutan dalam hal efek ion senama. Tapi ada yang hal perlu teman-teman ingat ya. Jadi kan ada tiga secara umum ya, ada tiga faktornya itu. Ada yang namanya efek ion senama ya, yang mempengaruhi kelarutan suatu senyawa. Ada yang namanya asam ya, larutan asam. Terus juga ada larutan basa. Efek ion senama biasanya menurunkan kelarutan, sedangkan larutan asam biasa meningkatkan. Kalau larutan basa biasanya menurunkan, gitu ya, menurunkan kelarutan. Nah, memang di sini tidak ada efek ion senama, cuman di sini ada yang namanya efek asam, gitu ya. Jadi HCl ini merupakan suatu larutan asam. Sehingga bagaimana? Sehingga kelarutan MgCO3 itu akan meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena teman-teman perlu perhatikan. Di sini ada CO3 dan di sini juga ada H+. Nah, CO3 ini merupakan basa konjugasi, sedangkan H+ ini asam. Maka akan terjadi apa? Reaksi ya, reaksi asam basa. Nah, maka CO3 2- bakalan apa? Berkurang jumlahnya. Sehingga apa? Terjadi pergeseran kesetimbangan yang mana? Ke arah kanan ya. Nah, karena pergeseran kesetimbangannya ke arah kanan, maka apa? Kelarutannya akan makin meningkat ya, makin banyak yang larut. Oke. Nah, sedangkan kalau ini yang dalam air ya hanya S gitu ya. Kalau ini berarti kelarutan MgCO3 lebih besar ya. Lebih besar. Nah, itu daripada apa? Daripada air. Sehingga harusnya jawaban yang benar kelarutan MgCO3 dalam H SAM atau HCl dalam hal ini dibandingkan dengan
MgCO3 dalam air ya. Alasannya apa? Adanya efek asam ya, larutan asam. Sehingga jawabannya ini salah ya. Pernyataannya salah. Jadi dia tidak sama ya, gitu. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu untuk yang pernyataan, soal pernyataan. Nah, kemudian sebab. Sebab kelarutan suatu garam hanya dipengaruhi jika ada efek ionisasi. Nah, ini juga salah ya. Karena di sini kalimat ada kata-kata hanya. Padahal pengaruhnya ada 3 ya secara umum. Ada larutan asam, ada larutan basa juga. Jadi bukan hanya ion senama. Jadi ini salah. Maka kalau jawabannya salah apa? Yaitu E ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke soal nomor 44. Di sini kita memilih 4 pernyataan ya. Mana di antara keempat pernyataan ini yang benar. Lalu kita tuangkan dalam bentuk opsi A, B, C sampai E gitu ya. Nah, suatu sel kering bekerja menurut reaksi. Ini reaksi Zn dengan MnO2 menghasilkan ZnMn2O4. Untuk menghasilkan muatan sebesar 965 kolom, maka konstan ini ada informasi konstanta dan sebagainya. Nah, maka kira-kira bagaimana jumlah Zn yang bereaksi 0,325 gram? Apakah itu benar? Jumlah MnO2 yang bereaksi adalah 1,10 gram, apakah itu benar, dan seterusnya. Ini yang kita perlu buktikan gitu ya. Oke, ini kira-kira materinya masuk kemana nih? Ya, ini materi secara umumnya adalah materi elektrokimia ya. Ya, atau secara khususnya mungkin ini masuk ke lebih tepatnya adalah elektrolisis gitu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini cuma ada data yang berkaitan dengan kolom ya. Atau kita sebut Q ya. Q ini kan rumusnya apa? I dikali T. Oke. Yang sama dengan apa? Di sini diminta adalah 965 kolom. Oke. Maka sebenarnya ini ada rumus yang bisa kita pakai, yaitu menggunakan mol elektron sama dengan Q atau ya kolom muatan listrik dibagi dengan Faraday 965 100. Nah, kalau kita hitung berarti berapa? 965 dibagi 965 100. Jadi dapatnya berapa nih? 0,01 mol elektron gitu ya. Nah, sebenarnya ini cukup gampang ya. Tapi di sini memang harus kita ketahui mana yang redoks, mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Kita pisah dulu ya. Karena ini kan merupakan reaksi redoks ya. Maka kita pisahkan. Yang mengalami reduksi yang mana? Nah, di sini teman-teman harus tahu nih tentang bilox ya. Jadi kan Zn di sini biloxnya berapa? 0 gitu kan. Nanti kalau setelah terbentuk berapa di sini Zn-nya? 2 plus. Biasanya gitu ya. Karena Zn itu maksimal biasanya dalam bentuk stabil 2 plus. Terus kalau Mn di sini 4 plus. Maka setelah terjadi, nah ini disesuaikan aja ya. O itu kan min 2 biloxnya ya. Maka nanti Mn-nya berapa? 3 plus gitu ya. Oke. Ya, cobalah kita pisah ya. Zn itu mengalami oksidasi menjadi Zn 2 plus. Oke. Sorry, kebalik. Ini harusnya punyanya oksidasi ya. Kenapa jadi di sini? Oke, kita ulangi. Kita pindahkan aja ke bawah deh. Nah, ini sebagai reaksi oksidasi. Terus kalau yang reduksi yaitu tadi MnO2 menjadi apa itu? Mn2O4 2- gitu ya. Kita bikin gini aja. Oke, kita geser ini ke sini. Nah, oke, di sini ada 2 ya, kita bikin. Lalu berapa elektron yang oksidasi? Yaitu tinggal ditambah 2 elektron. Kalau yang reduksi bagaimana? Nah, ini kan tadi
sudah ditulis ya biloxnya berapa, plus 4, di sini plus 3. Tapi jangan lupa ya dikali dengan indeks. Berarti 4 dikali 2 8. 3 kali 2 indeks dan koefisien maksudnya. Ini kan 4 dikali indeksnya 1, koefisiennya 2. Berarti 4 kali 2 8. Ini biloxnya 3 dikali indeks 2 dikali koefisien 1. Berarti 3 kali 2 6. Maka berapa selisihnya itu? Yaitu adalah 2 elektron juga. Oke. Nah, sekarang dari informasi yang kita dapatkan ini kita bisa coba cek setiap pernyataannya. Pertama, yaitu berkaitan dengan Zn. Nah, teman-teman tinggal pakai perbandingan mol ya. Perbandingan mol. Yang mana mol Zn itu setengah dari mol siapa? Mol elektron kan? Nah, ini bisa dilihat perbandingannya kan? Maka jadinya berapa kalau mol elektron, mol Zn yaitu setengah dikali 0,01. Ini mol Zn. Berarti kalau mau mencari massa Zn bagaimana? Tinggal dikali AR gitu ya. Setengah dikali dengan AR, yaitu berapa AR-nya? 65 ya. Oke, ini sudah ingat ya tentunya rumus mol, mencari mol atau mencari massa ya dengan menggunakan AR atau MR gitu ya. Oke, ini tinggal kita hitung aja nih berapa kira-kira. 65 bagi 2, 32,5. Geser komanya 2 kali, berarti berapa tuh? 0,325 gram. Benar ternyata ya. Oke, jadi nomor 1 benar. Gitu ya. Caranya gitu aja teman-teman. Udah ketemu mol, ya kan? Di soal kan soalnya kita bisa mencari mol elektron. Maka untuk mencari berapa massa Zn yang diperlukan atau yang bereaksi itu adalah sebesar ini gitu ya, 0,325 gram. Maka kalau satu benar, nomor 3 tentu ada benarnya juga ya. Karena kan kalau satu benar tentu 3 benar gitu ya. Maka sebenarnya ini trik aja sih. Kalau satu benar ya nggak usah lagi cari nomor 3, cukup cari yang nomor 2 gitu ya. Oke, kita cari yang nomor 2. Apakah nomor 2 benar atau salah? Oke. Jumlah MnO2 yang bereaksi adalah 1,10. Oke, tinggal pakai perbandingan teman-teman. MnO2. Oke, MnO2 itu mol MnO2 itu kan kalau kita lihat perbandingan koefisiennya sama ya. Ini 2, di sini juga 2, maka tentu molnya sama. Maka berapa mol MnO2 yaitu 0,01 mol. Nah, kita sekarang cari massa. Nah, massanya berapa? Ya, mol dikali berapa? Dikali dengan Mr ya. Nah, Mr berapa di sini nih? Mr-nya sama dengan berapa? Mn itu kan 55. Oh, itu 16 kali 2, berarti 32 tambah berapa? 55, berarti 8. 55 tambah 32, 87 ya. Maka kita kali dengan 87. Oke, dapat berapa tuh kira-kira? Geser komanya 2 kali, berarti 0,87 dong. Ya kan? Salah ya. Jadi harusnya 0,87 gram yang bereaksi. Ini malah yang bereaksi adalah 1,1 gram. Seperti itu. Oke. Jadi nomor 2 salah ya jawabannya. Kalau nomor 2 salah, maka nomor 4 ya tentu salah ya. Dalam sel tersebut MnO2 bertindak sebagai reduktor. Nah, tentu salah ya. MnO2 itu bukan reduktor, tapi apa? Sebagai oksidator. Kalau MnO2 sebagai pereduksi, reduktor kan pereduksi ya, maka harus dia mereduksi si Zn. Oke? Maka harusnya dia bisa mereduksi si Zn. Malah ini kebalik. MnO2 malah mengoksidasi Zn, artinya ini oksidator gitu ya. Jadi harusnya ini oksidator gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau 1 3 jawabannya apa tuh? Kalau A kan 1 2 3, kalau B 1 3, kalau C 2 4, kalau D 4, kalau E benar semua ya. Maka jawaban 1 3 itu apa? Yaitu adalah yang B ya. Oke, jadi jawabannya apa teman-teman? Yaitu adalah B. Seperti itu, jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar.
Yuk kita lanjut ke soal nomor 45 yang merupakan soal terakhir dari UGM Kimia kode soal 613. Pada pembuatan gas NO2 dari penguraian gas N2O4 diperlukan kalor sebesar 58 kJ per mol. Bila reaksi berlangsung dalam sistem kesetimbangan, maka faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi proses tersebut adalah. Oke, materi apa ini teman-teman? Materi kesetimbangan. Oke. Nah, lalu kita tuliskan maksud soalnya ya. Jadi di sini kan sedang membuat NO2 dari N2O4. Ini gas ya. Kemudian juga yang dibuatnya adalah gas yaitu NO2. Ini kan belum setara ya, maka kita kasih angka 2. Katanya di sini dalam sistem kesetimbangan, makanya kita bikin seperti ini. Terus delta H di sini kan diperlukan kalor ya, berarti delta H-nya entalpinya sebesar 58 kJ per mol. 58 kJ per mol. Karena di sini diperlukan, maka di sini adalah positif. Terus peningkatan faktor-faktor yang dapat meningkatkan ini. Faktor untuk supaya NO2-nya meningkat. Itu gimana? Gitu kan? Oke. Ada beberapa faktor ya yang di kesetimbangan. Masih ingat gak kira-kira? Jadi faktor kesetimbangan gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, yang pertama itu adalah apa? Konsentrasi ya. Yang kedua adalah tekanan. Yang ketiga adalah volume. Yang keempat adalah temperatur gitu ya. Nah, tapi ini tambahan ya. Temperatur ini juga dapat mengubah nilai K. Oke. Nilai konstantanya juga berubah. Kalau yang 3 ini itu dia hanya menggeser ke kanan atau ke kiri saja, tapi tidak mengubah nilai K gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, penurunan tekanan sistem. Penurunan tekanan sistem. Nah, kita bikin catatan di sini. Jadi gini, tekanan, ya kan? Ketika tekanan ini kan P ya. Ketika tekanan dinaikkan, maka dia akan bergeser ke mana? Ke ya, koefisien yang kecil ya. Nah, kalau penurunan tekanan sistem berarti dia akan bergeser ke mana? Ke koefisien yang besar. Oke? Jadi jawabannya benar nggak nih kira-kira? Jadi kalau tekanan diturunkan, maka dia akan ke koefisien yang besar. Yaitu kemana? Ke kanan ya. Jadi ini bergeser ke kanan. Berarti kalau bergeser ke kanan gimana? Ya jelas benar gitu ya. Jadi ini kita bikin di sini. Ini benar ya. Karena kan untuk meningkatkan produknya yaitu NO2. Terus peningkatan suhu sistem apakah benar atau tidak? Ke kanan juga. Apakah bisa meningkatkan efisiensi proses tersebut? Oke, kita coba cek. Nah, jadi di sini ada catatan nih. Untuk reaksi endoterm ini kan suhu ya, berarti peningkatan suhu. Jadi kalau suhu meningkat, dia akan bergeser ke arah endoterm atau simpelnya kita bikin bergeser ke kanan. Nah, tapi kalau exotherm ketika suhu meningkat malah dia bergeser ke arah exotherm yaitu ke kiri gitu ya. Maka kalau peningkatan suhu sistem gimana? Maka dia bergeser ke produk yaitu ke kanan. Karena ini kenapa? Karena ini endotherm. Maka ini juga jawabannya benar. Pemisahan gas N2O4. Nah, kalau pemisahan berarti mengurangi konsentrasi. Berarti kalau ya kita simbolkan M ya. Ketika konsentrasi diturunkan, maka dia ke apa? Ke arah siapa? Ke arah konsentrasi yang diturunkan tadi gitu ya.
ke arah konsentrasi yang diturunkan. Jadi gini, ketika N2O4 dikurangi jumlahnya, diambil gitu ya, maka ini kan nggak setimbang jadinya. Otomatis bagaimana? NO2 itu akan bergeser ke kiri, akan terjadi pergeseran kesetimbangan ke kiri. Maka dia ke kiri. Oke? Jadi kalau konsentrasi dikurangkan dia ke arah yang dikurangkan tadi. Nah, kalau ke kiri, jadi gimana? NO2-nya kan nggak meningkat ya. Sebentar. Tapi kalau misalnya seperti itu, jawabannya jadi aneh ya. 1 2 benar, masa 3 nggak benar ya? Oke. Penambahan gas NO2. Kita coba cek lagi teman-teman. Maka faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi proses tersebut. Peningkatan efisiensi itu berarti kan harapannya ini cepat terjadi ya, cepat efisien dan cepat terbentuk gitu ya. Tidak berlama-lama di situ. Jadi ada faktor yang harus kita ubah supaya itu mempercepat terbentuknya produk. Oke, kita cek lagi. Pembuatan NO2 benar, setara ya dari penguraian N2O4. Dan diperlukan berarti positif, berlangsung dalam positif. Maka faktor yang akan berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi proses tersebut. Nah, berarti kan ini kita harapkan bisa terbentuk NO2 secara cepat dan efisien juga tentunya. Nah, penurun tekanan sistem itu sudah benar karena dia akan bergeser ke koefisien yang besar gitu ya, yaitu ke kanan. Peningkatan suhu sistem itu juga benar. Tapi kalau pemisahan gas N2O4 ini jadinya malah terkesan ini ya. Terkesan malah reaksi, kan ini masalah dalam kesetimbangan nih. Kalau N2O4 dikurangi, maka dia akan ke kiri. Jadinya malah nggak dapat ya. Harusnya malah diambil yang dipisahkan itu NO2 ya. Harusnya ini yang dipisahkan adalah NO2-nya. Supaya nanti NO2-nya makin bertambah lagi atau bergeser ke kanan. Kalau penambahan gas NO2 ini juga ke kiri. Jadi sepertinya untuk soal nomor 45 ini nggak ada pilihan yang benar ya. Yang benar hanyalah 1 2. Kita nggak punya pilihan nih kalau 1 2 itu nggak ada opsinya. Oke? Jadi seperti ini yang benar. Cuman sayangnya bagaimana cara memilihnya ini yang menjadi pertanyaannya. Pemisahan gas N2O4 ini masuk ke bagian konsentrasi soalnya. Penambahan juga masuk ke bagian konsentrasi. Jadi kalau NO2 ditambahkan, dia akan bergeser ke arah kiri gitu ya. NO2 ditambahkan dia bergeser ke arah kiri. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini nomor 45 sepertinya ada permasalahan di jawabannya. Atau mungkin kalau ada yang tahu bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Oke, jadi seperti itulah untuk pembahasan soal kimia CBT UM UGM tahun 2022 dengan kode soal 613. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semangat buat persiapan CBT UM UGM-nya di tahun 2023. Terima kasih.